Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas. Perkenalkan, saya Bagus Suli Setiawan, mahasiswa Universitas Satyagama. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu materi pertemuan kelima tentang pengawasan dan perencanaan operasi, mata kuliah pengantar teknik industri dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto, ST, MM. A. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem produksi, yaitu bagaimana suatu proses produksi dirancang, diorganisir, dan dikendalikan agar dapat menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam dunia industri untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja. Kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep peramalan permintaan, yaitu kemampuan memperkirakan kebutuhan konsumen di masa mendatang. Dengan memahami metode peramalan, seorang calon insinyur industri dapat membantu perusahaan dalam merencanakan kapasitas produksi, menentukan jumlah persediaan, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada. Ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan konsep regresi linier. Apa itu regresi linier? Regresi linier merupakan salah satu metode statistik yang sering digunakan dalam analisis data untuk memprediksi hubungan antar variabel. Pemahaman tentang regresi linier sangat berguna dalam kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian proses industri. Dengan tercapainya ketiga tujuan tersebut, diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dasar-dasar pengelolaan sistem industri secara ilmiah dan terukur. B. Petunjuk pembelajaran. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan selama proses belajar. Yang pertama, kita diharapkan memahami dengan baik konsep teori dasar dalam disiplin ilmu teknik industri. Jadi, kita diharapkan mampu memahami hubungan antara teori dan penerapannya dalam dunia kerja. Dengan memahami konsep secara mendalam, kita akan lebih mudah mengaitkan teori dengan praktek yang sesungguhnya. Yang kedua, kerjakanlah latihan-latihan soal yang tersedia dalam modul ataupun buku panduan. Melalui latihan, kemampuan analisis dan pemahaman kita akan semakin terasah. Apabila dalam mengerjakan latihan terdapat kesulitan, kita dapat mempelajari kembali materi yang terkait atau kita mencari bacaan referensi tambahan dari sumber yang relevan. Dengan membaca referensi tambahan, kita tidak hanya memperdalam pemahaman, tetapi juga memperoleh wawasan baru yang lebih luas. Ketiga, apabila setelah belajar dan berlatih masih terdapat bagian yang belum dipahami, kita diharapkan mencatat permasalahan tersebut, kemudian berdiskusi atau menanyakan langsung kepada dosen pada saat kegiatan tatap muka. Selanjutnya, kita masuk ke bagian uraian materi. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang pengertian sistem produksi dan unsur-unsur penting di dalamnya.
Sistem produksi adalah proses yang mengubah input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan informasi menjadi output berupa produk atau jasa. Dalam proses ini, terdapat informasi, umpan balik, serta pengawasan yang berfungsi untuk memastikan kegiatan produksi berjalan efisien. Selain itu, materi ini juga akan membahas peramalan, perencanaan operasi, dan pengawasan persediaan produksi yang semuanya bertujuan untuk membantu perusahaan memaksimalkan keuntungan. Yang pertama, sistem produksi. Sistem produksi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas untuk mengolah dan mengatur penggunaan sumber daya atau resource yang ada dalam penciptaan barang atau jasa yang bermanfaat. Tujuannya adalah untuk melakukan optimasi terhadap sasaran perusahaan agar sumber daya yang dimiliki dapat digunakan seefisien mungkin. Dengan kata lain, sistem produksi merupakan suatu interaksi antara berbagai masukan seperti bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, serta mesin-mesin yang kemudian diproses menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Gambar ini adalah diagram yang menggambarkan proses transformasi atau perubahan dalam suatu proses produksi atau operasional. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam diagram ini. Input, bahan, material mentah atau komponen yang digunakan dalam proses, tenaga kerja, sumber daya manusia yang terlibat dalam proses, mesin, peralatan yang digunakan untuk melakukan transformasi, fasilitas, infrastruktur yang mendukung proses, gedung atau lahan misalnya, informasi, yaitu ada data atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan proses, dan lainnya. Proses transformasi atau perubahan tahapan di mana input diubah menjadi output yang diinginkan. Outputnya bisa berupa produk atau jasa hasil dari proses transformasi. Bisa berupa barang fisik ataupun layanan. Umpan baliknya yaitu informasi umpan balik mengenai hasil untuk pengawasan proses. Data yang dikumpulkan dari output digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses transformasi. Intinya, diagram ini menggambarkan bagaimana input diubah menjadi output melalui suatu proses dan bagaimana informasi umpan balik digunakan untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pada gambar tadi, terlihat adanya informasi umpan balik yang berfungsi untuk mengendalikan proses dan masukan dalam sistem produksi. Sistem informasi ini selalu berinteraksi dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal ini mencakup bagian di dalam proses perusahaan, namun di luar fungsi operasi, seperti kebijakan manajemen atau perubahan sumber daya yang dapat mempengaruhi proses produksi. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi faktor di luar perusahaan seperti kondisi politik, sosial, ekonomi, kebijakan pemerintah, dan permintaan konsumen. Perubahan pada faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada input, output, maupun sistem produksi secara keseluruhan. Oleh karena itu, peran manajemen operasi sangat penting, terutama dalam perencanaan pengawasan dan perbaikan sistem produksi, agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, peramalan. Peramalan merupakan salah satu fungsi penting dalam bisnis, yaitu memperkirakan tingkat penjualan
dan penggunaan produk agar produksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Dengan kata lain, peramalan adalah estimasi permintaan produk pada periode mendatang. Data dari periode sebelumnya digunakan untuk melihat pola dan tren permintaan, sehingga perusahaan dapat merencanakan produksi dengan lebih efisien dan menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Secara garis besar, terdapat 3 macam pengaruh utama yang dapat menyebabkan fluktuasi penjualan, yaitu yang pertama, pengaruh tren jangka panjang. Pengaruh ini menunjukkan arah perkembangan penjualan perusahaan dari waktu ke waktu. Dalam jangka panjang, penjualan bisa mengalami kenaikan atau growth seiring peningkatan permintaan dan ekspansi pasar, atau penurunan atau decline akibat menurunnya daya beli dan munculnya pesaing-pesaing baru. Yang kedua, pengaruh musiman. Faktor musiman muncul karena adanya perubahan permintaan pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat bulan Ramadan, libur sekolah, atau pas akhir tahun. Pola musiman ini terjadi secara berulang setiap periode tertentu dan mempengaruhi volume penjualan secara signifikan. 3. Pengaruh siklus atau cycles. Disebut juga pengaruh konjungtur, yaitu perubahan penjualan yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Faktor ini sulit diprediksi karena bergantung pada kondisi ekonomi secara keseluruhan, seperti inflasi, resesi, atau pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak menentu. Ramalan memiliki peran penting di berbagai bagian organisasi, di antaranya sebagai berikut. A. Penjadwalan sumber daya. Peramalan digunakan untuk membantu menjadwalkan penggunaan sumber daya secara efisien, seperti produksi, tenaga kerja, transportasi, dan keuangan. Ramalan permintaan menjadi dasar penting agar jadwal kerja dan kebutuhan bahan dapat diatur dengan tepat waktu dan jumlah yang sesuai. B. Penyediaan sumber daya tambahan. Dalam kegiatan produksi, sering kali dibutuhkan waktu tenggang atau lead time untuk memperoleh bahan baku, merekrut tenaga kerja, atau membeli peralatan baru. Oleh karena itu, peramalan diperlukan untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang, sehingga perusahaan dapat mempersiapkan lebih awal. C. Penentuan sumber daya yang diinginkan. Setiap organisasi perlu menetapkan jumlah dan jenis sumber daya yang diinginkan dimiliki dalam jangka panjang. Keputusan ini dipengaruhi oleh kondisi pasar, faktor lingkungan, serta pengembangan internal seperti keuangan, tenaga kerja, dan teknologi. Oleh sebab itu, peramalan yang akurat sangat dibutuhkan agar manajer dapat membuat keputusan yang tepat dan strategi perusahaan dapat berjalan dengan sangat efektif. 3. Regresi linier. Regresi linier adalah salah satu metode statistik yang paling umum digunakan dalam peramalan karena mudah dipahami dan akurat di berbagai situasi. Metode ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, yaitu variabel yang mempengaruhi atau independen dan variabel yang dipengaruhi atau dependen. Hubungan antara kedua variabel tersebut digambarkan dalam bentuk garis lurus dengan persamaan umum sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, di mana
Y adalah nilai yang diramalkan atau variabel tidak bebas. A merupakan nilai tren pada periode dasar. Bisa juga disebut nilai awal. B adalah tingkat perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Sedangkan X adalah satuan waktu, misalnya tahun atau periode pengamatan. Untuk menentukan nilai A dan B, digunakan dua rumus utama. Yang pertama, untuk mencari A sama dengan sigma Y dikurangi B kali sigma X dibagi N. Sedangkan yang kedua, untuk mencari B sama dengan N kali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Di sini sigma maksudnya penjumlahan dari seluruh data. Jadi misalnya sigma X itu berarti jumlah semua nilai X, sedangkan sigma Y berarti jumlah semua nilai Y. Untuk huruf N melambangkan jumlah data atau jumlah periode yang kita gunakan. Melalui metode ini, kita bisa menentukan garis lurus terbaik yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan Y. Dari hasil garis tersebut, kita dapat memperkirakan atau meramalkan nilai Y di masa yang akan datang berdasarkan data historis yang sudah ada. Pada tabel yang terlihat, kita punya data penjualan dari periode 1 sampai periode 10. Kolom pertama menunjukkan nilai penjualan atau disebut Y, sedangkan kolom kedua menunjukkan periode waktu atau disebut X. Dua kolom berikutnya, yaitu X kuadrat dan XY adalah hasil perhitungan tambahan yang digunakan untuk mencari nilai regresi. Rumus umum dari regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana huruf A adalah konstanta atau nilai penjualan awal saat X sama dengan 0, sedangkan B adalah koefisien arah, yaitu angka yang menunjukkan seberapa besar kenaikan penjualan setiap periode. Langkah pertama, kita cari nilai B menggunakan rumus B sama dengan N dikali jumlah XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y. Kemudian dibagi dengan N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan. Hasil dari perhitungan ini adalah B sama dengan 2,15. Artinya, setiap kali periode naik 1, penjualan meningkat sekitar 2,15 satuan. Langkah berikutnya, kita cari nilai A dengan rumus A sama dengan jumlah Y dibagi N dikurangi B dikali jumlah X dibagi N. Dari hasil perhitungan, diperoleh A sama dengan 33,675. Nilai ini menggambarkan penjualan dasar sebelum ada kenaikan waktu. Setelah itu, kita mendapatkan nilai A dan B, maka persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 33,675 ditambah 2,15 kali X. Dari persamaan ini, kita bisa memprediksi penjualan untuk periode selanjutnya. Contohnya, untuk periode selanjutnya ke-11, Y sama dengan 33,675 ditambah 2,15 kali 11, hasilnya 57,325. Untuk periode ke-12, hasilnya 59,325. Untuk periode ke-13,
61,325. Dan untuk periode ke-14, 63,475. Dari hasil ini, bisa kita simpulkan bahwa penjualan perusahaan menunjukkan tren meningkat di setiap periode. Artinya, perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang positif, dan metode regresi linier ini sangat membantu dalam membuat perkiraan produksi, penjualan, dan stok barang di masa depan. Selanjutnya, 4. Metode rata-rata bergerak tunggal. Metode ini merupakan salah satu cara peramalan yang paling sederhana dan mudah untuk digunakan. Tujuan utama dari metode rata-rata bergerak adalah untuk mengurangi pengaruh acak atau ketidakaturan dalam data penjualan dari waktu ke waktu. Dengan metode ini, kita bisa melihat pola atau tren sebenarnya dari data tanpa terlalu dipengaruhi oleh perbuatan yang sifatnya sementara atau tidak tetap. Cara kerjanya yaitu dengan mengambil beberapa data periode sebelumnya, kemudian dirata-ratakan untuk memperkirakan nilai pada periode berikutnya. Jadi, semakin banyak data yang digunakan, hasil peramalannya akan terlihat lebih halus dan stabil. Metode ini sangat berguna, terutama jika data penjualan mengalami naik turun yang cukup tajam setiap bulannya. Dengan menggunakan rata-rata bergerak tunggal, pola tren bisa terlihat lebih jelas dan mudah dianalisis untuk kebutuhan perencanaan produksi atau penjualan di masa depan. Ini adalah rumus rata-rata bergerak tunggalnya, yaitu F sub T tambah 1 sama dengan sigma X sub I dari I sama dengan 1 sampai T dibagi T. Yang kedua, F sub T tambah 2 sama dengan sigma X sub I dari I sama dengan 2 sampai T tambah 1 dibagi T. Yang ketiga, F sub T tambah 3 sama dengan sigma X sub I, terus dari I sama dengan 3 sampai T tambah 2 dibagi T. Dan seterusnya, di mana F sub T tambah 1 adalah peramalan pada periode T tambah 1. Artinya, nilai hasil ramalan untuk satu periode ke depan dari data terakhir. X sub I adalah nilai aktualnya, yaitu data sebenarnya yang sudah terjadi pada periode ke I. T adalah jumlah observasi rata-rata bergerak. Maksudnya, banyaknya data yang digunakan untuk menghitung rata-rata, misalnya 3 bulan, 4 minggu, atau seminggu, tergantung kasusnya. Tabel berikut menunjukkan data penjualan selama 12 bulan disertai hasil perhitungan rata-rata bergerak 3 bulanan dan 5 bulanan. Pada kolom bagian data, kita bisa lihat penjualan setiap bulan, misalnya bulan pertama sebesar 386, bulan kedua 340, dan bulan ketiga 390. Mulai bulan keempat sudah bisa dihitung rata-rata bergerak 3 bulan, yaitu rata-rata dari 3 bulan sebelumnya. Contohnya, bulan keempat bernilai 372 diperoleh dari rata-rata bulan 1, 2, dan 3. Bulan kelima sebesar 366 dan bulan keenam 394,3. Selanjutnya berturut-turut bulan ketujuh 411,
bulan ke-8 425, bulan ke-9 438,7, bulan ke-10 402, bulan ke-11 382, dan bulan ke-12 351,7. Sedangkan pada kolom rata-rata bergerak 5 bulanan, mulai bisa dihitung di bulan ke-6. Nilainya bulan ke-6 yaitu 381,8, bulan ke-7 392,6, bulan ke-8 406,6, bulan ke-9 421,8, bulan ke-10 414,2, bulan ke-11 399,2, dan bulan ke-12 386,2. Selanjutnya, 5. Pemulusan eksponensial tunggal. Pertama kali dikembangkan oleh para ahli penelitian operasional pada akhir tahun 1950-an. Sejak tahun 1960-an, konsep ini mulai banyak digunakan secara praktis, terutama dalam bidang peramalan persediaan. Metode ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk memperkenalkan metode ini secara luas kepada para akademisi dan praktisi. Kedua, untuk menunjukkan keunggulan metode ini secara teoritis. Dalam exponential smoothing atau pemulusan eksponensial, kita berusaha memperlihatkan adanya proses pemulusan dengan menambahkan suatu faktor yang disebut smoothing constant atau konstanta pemulusan, yang dilambangkan dengan huruf Yunani alpha. Pemulusan eksponensial dalam bentuk yang paling sederhana tidak memperhitungkan pengaruh tren, sehingga nilai alfa biasanya sangat kecil atau bahkan diabaikan. Nilai alfa yang rendah lebih cocok digunakan jika permintaan produk relatif stabil, artinya tidak memiliki tren atau variasi musiman yang besar. Kasus sederhana dari pemulusan eksponensial adalah pemulusan eksponensial tunggal dengan rumus sebagai berikut. E sub T tambah 1 sama dengan alfa dikali X sub T ditambah 1 dikurang alfa dikali E sub T. Penjelasannya, E sub T tambah 1 artinya nilai peramalan pada periode berikutnya. A alfa atau alfa adalah konstanta pemulusan yang nilainya antara 0 sampai 1. X sub T adalah nilai aktual pada periode T. E sub T adalah nilai peramalan pada periode sebelumnya. Jadi rumus ini menunjukkan bahwa peramalan baru diperoleh dari gabungan antara nilai aktual terakhir dan peramalan sebelumnya, dengan bobot yang diatur oleh nilai alfa. Nilai alfa yang kecil berarti pemulusan lebih halus dan lambat merespon perubahan, sedangkan nilai alfa yang besar membuat peramalan lebih cepat menyesuaikan dengan perubahan data, di mana Xt adalah nilai aktual terbaru, yaitu data sebenarnya pada periode terakhir. Ft adalah peramalan terakhir atau hasil ramalan pada periode sekarang. Ft tambah 1 adalah peramalan untuk periode yang akan datang. Terus A adalah konstanta pemulusan dengan nilai antara 0 sampai 1. Tabel berikut adalah contoh dari hasil perhitungan menggunakan metode pemulusan eksponensial tunggal dengan nilai alfa sama dengan 0,2. Pada bulan Januari, nilai pengamatan adalah 286. Dan belum ada nilai pemulusan karena ini adalah periode pertama. Pada bulan Februari, nilai pengamatan sebesar 340 dengan hasil pemulusan sebesar 386,00.
Selanjutnya, bulan Maret, nilai pengamatan 390 dan nilai pemulusannya menjadi 376,8. Untuk bulan April, pengamatan sebesar 365 menghasilkan nilai pemulusan 379,440. Pada bulan Mei, nilai pengamatan naik menjadi 425 dengan nilai pemulusan 377,152. Bulan Juli, nilai pengamatan 410, nilai pemulusan 397,377. Bulan Agustus, nilai pengamatan 466, nilai pemulusan 399,901. Bulan September, nilai pengamatan turun menjadi 330 sehingga nilai pemulusannya menjadi 413,121. Bulan Oktober, nilai pengamatan 350 dengan nilai pemulusan 396,497. Bulan November, nilai pengamatan 375, nilai pemulusannya 387,197. Dan terakhir bulan Desember, nilai pengamatan 380 menghasilkan nilai pemulusan 384,785. Selanjutnya, D. Latihan soal tugas. 1. Tujuan pemberian ukuran yaitu untuk menunjukkan besarnya suatu benda kerja secara tepat agar dapat dibuat, dirakit, dan digunakan sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Ukuran juga membantu agar hasil pekerjaan sesuai standar dan dapat diperiksa dengan mudah. Yang kedua, prinsip pemberian ukuran. Prinsip pemberian ukuran harus jelas, mudah dibaca, tidak menimbulkan salah tafsir, serta diletakkan di tempat yang logis dan efisien agar memudahkan dalam proses pembuatan dan pemeriksaan. 4. Sebutkan 4 macam cara pemberian ukuran. Yang pertama, ukuran berantai atau chain dimension, ukuran sejajar atau parallel dimension. Selanjutnya, ukuran dari satu titik acuan atau baseline atau coordinate dimensioning. Yang terakhir, ukuran kombinasi yaitu combinationing dimensioning. E. Umpan balik dan tindak lanjut. Kerjakanlah latihan soal pada pertemuan kelima ini. Setelah itu, cocokkan jawaban saudara dengan kunci jawaban, lalu nilai hasilnya. Apabila benar semua, maka pemahaman saudara 100%. Apabila salah satu, maka pemahaman saudara 80%. Dan apabila salah semua, maka pemahaman saudara 0%. Jika masih ada yang belum benar, saudara diminta untuk membaca dan memahami isi modul kembali, terutama pada bagian yang belum dikuasai, kemudian menjawab latihan lagi. F. Daftar pusaka. Ini ada label B. N. Freefold A. 1999. Metode Standar and Work Design. Edisi keempat. McGraw-Hill, New York. Wigno Subroto, S. 2000. Pengantar Teknik Industri, PT Guna Widya Jakarta. Tayari F. N. Smith, JL. 1998. Occupational Ergonomics, Principles and Application
Chapman and Hall. Pada pertemuan kelima ini, kita telah mempelajari tentang pemberian ukuran dalam perancangan teknik industri. Tujuannya, pemberian ukuran agar proses pembuatan produk dapat dilakukan dengan tepat, efisien, dan seragam. Kita juga telah memahami prinsip-prinsip pemberian ukuran, yaitu harus jelas, lengkap, dan tidak menimbulkan keraguan. Selain itu, ada beberapa macam cara pemberian ukuran seperti ukuran berantai, sejajar, dari satu titik acuan, dan berkoordinat. Melalui latihan soal yang telah diberikan, diharapkan kita semua dapat menilai sejauh mana pemahaman kita terhadap materi ini. Apabila masih terdapat kesalahan, mari kita pelajari kembali bagian yang belum dapat dipahami agar lebih dikuasai lagi. Semoga pembelajaran ini dapat menambah wawasan bagi kita semua, membantu dalam memahami konsep dasar perancangan kerja di bidang teknik industri. Terima kasih semua atas perhatiannya. Semangat belajar terus menerus. Terima kasih.